Selamat datang di channel YT Artikel 2. Sebelum mendengarkan cerita ini, siapkan terlebih dahulu headset, agar lebih dalam menghayati ceritanya. Dan untuk mendukung cerita ini, admin minta, untuk like, komentar dan tekan tombol merahnya, alias subscribe, dan bagikan ke media sosial kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk bersyukur. Episode 35, Kisah seorang cleaning service yang ternyata anak orang kaya. Luna masih dalam keraguan, menatap Rahman, dengan penuh kebingungan. Dia tidak tahu apa sebenarnya yang Rahman lakukan pada orang penting itu. Tiba-tiba Luna berkata kepada Rahman, "Sudahlah, kamu tidak perlu menjawabnya, dan proyekku hari ini, juga pasti karena manajer Raka mengenalmu jadi menandatanginya denganku." Luna berbicara sebelum Rahman Wijaya menjawabnya. Rahman Wijaya mengangkat bahu, bisa dikatakan sudah mengakui. "Aku sedikit tidak mengerti, kamu memiliki jaringan yang begitu luas, mengapa kamu masih bersedia menjadi seorang cleaning service di toko elektronik Harmony? Kamu bukanlah orang yang tidak berkemampuan, bahkan jika kamu menjadi seorang sales, kamu pasti akan melakukannya lebih baik dariku, apakah kamu tidak mempercayaiku?" Luna sambil bicara kepada Rahman tapi sedikit marah. "Mengapa aku tidak mempercayaimu? Selain itu, siapa yang mengatakan aku hanya seorang cleaning service?" Rahman Wijaya belum selesai berbicara sudah dipotong pembicaraannya oleh Luna. "Baiklah, kamu tidak usah mengatakannya lagi, jika kamu mempercayaiku, maka kamu mengundurkan diri dari pekerjaan seorang cleaning service, dan pergi mencari pekerjaan lain. Selain itu, bukannya kamu memenangkan lotre, kamu juga bisa menggunakan uang itu untuk melakukan bisnis. Jika uangnya tidak cukup, aku akan memberimu 600 juta lagi setelah gaji bulan depanku cair." Luna benar-benar tidak ingin mendengar orang lain menggosipinya lagi. "Baik, besok aku akan pergi mengundurkan diri," Rahman Wijaya berkata dengan senyum masam. Keesokan harinya, setelah Luna pergi mengantar Agnes ke sekolah, dia menelepon Andika dan mengatakan bahwa dia tidak enak badan hari ini, dan meminta izin sehari. Andika dengan langsung menyetujuinya. Meskipun hatinya sedikit enggan, tetapi Luna memilih untuk percaya kepada Rahman Wijaya, percaya bahwa manajer Raka tidak akan bekerja sama dengan Andika. Rahman Wijaya, berapa banyak hal lagi yang kamu sembunyikan dariku?" Luna bersandar di kursi, hatinya bergumam. Setelah Agnes keluar dari rumah sakit, dia menyadari bahwa Rahman Wijaya sedikit berbeda dengan sebelumnya. Dia merasa Rahman Wijaya pasti masih memiliki banyak hal yang disembunyikan darinya, tetapi dia tidak akan menanyakannya kepada Rahman Wijaya. Di sisi lain, Andika menutup teleponnya Luna, muncul senyum puas di mulutnya. Meskipun komisi dari pesanan ini adalah atas nama Luna, tetapi klien besar perusahaan Harmony adalah miliknya. Selama layanan selanjutnya ini terus berjalan lancar, membuat perusahaan global puas, maka dia percaya akan ada lebih banyak pesanan besar di masa depan. "Sisil, temani aku pergi menemui manajer Raka dari proyek perusahaan global." Andika mengambil dokumen, dan berkata kepada Sisil di satu sisi. Meskipun Sisil tidak secantik Luna, tetapi juga termasuk salah satu wanita cantik di departemen bisnis, dan juga Sisil lebih berpikiran terbuka, Andika merasa membawa dia maka hasilnya akan lebih baik. "Baik, Pak Andika." Sisil langsung menyetujuinya. Luna tiba-tiba dipromosikan sebagai supervisor, hatinya pasti sedikit tidak senang, dan pas sekali mengambil kesempatan ini untuk mendekati Andika, dan melihat apakah nantinya dia juga bisa dipromosikan sebagai supervisor. Melihat Andika membawa Sisil untuk menjumpai manajer Raka dari perusahaan global, di dalam hati sales lainnya juga sedikit cemburu. Supervisor Luna sudah rugi banyak, keuntungan yang begitu besar dengan langsung diambil oleh Pak Andika. Benar, tidak tahu supervisor Luna menyinggung Pak Andika di bagian mana. Membuatnya mengambil proyek supervisor Luna, dan juga tidak membawa supervisor Luna untuk menindaklanjut bersama, dan malah membawa Sisil yang tidak cocok dengan supervisor Luna. Jika supervisor Luna tahu pasti akan sangat kesal. "Ini bukanlah orang yang mudah dihadapi, mengapa kalian masih ingin ikut campur? Jika memiliki waktu luang ini, lebih baik pergi mencari proyek, jika mendapatkan proyek besar maka masih bisa menghasilkan uang." Seorang sales senior bersenandung sambil membawa dokumen berjalan keluar. Semua orang mengulurkan tangan dan berhenti membicarakan hal ini lagi. Andika mengendari mobil Volkswagen-nya datang ke hotel di mana mereka membuat janji. Sebelum turun dari mobil, dia masih secara khusus merapikan pakaiannya.
Meskipun kontrak telah ditandatangani, dan kemarin sore perusahaan global mengirim 1 M uang muka ke akun perusahaan, tetapi pertemuan hari ini adalah yang paling penting. Yang paling penting adalah dia ingin membuat manajer Raka menerima perubahan orang bertanggung jawab. Dia memiliki kepercayaan menggantikan Luna sebagai orang yang bekerja sama dengan perusahaan global, karena dia adalah direktur. Adalah atasannya Luna, dia memiliki lebih banyak hak bicara daripada Luna. Ketika mereka tiba di ruangan hotel, manajer belum tiba. Pak Andika, menurutmu, kita tiba-tiba mengubah orang yang bertanggung jawab, apakah manajer Raka akan keberatan? Atau bahkan tidak ingin bekerja sama dengan kita? Sisil tiba-tiba berkata. Sebagai sales yang bekerja lebih lama, Sisil mengetahui bahwa banyak pelanggan bersedia menandatangani kontrak dengan sales. Terutama karena mereka memiliki sedikit gagasan terhadap sales, meskipun Andika membawanya datang, tetapi dia tahu bahwa setidaknya di bidang kecantikan dia tidak sebanding dengan Luna. Terhadap poin ini, dia juga harus mengakuinya. Luna benar-benar sangat cantik. Meskipun dia sudah menikah dan punya anak, wajah dan badannya itu juga hanya ada beberapa wanita cantik saja yang bisa banding dengannya. Seharusnya tidak akan, kontrak telah ditandatangani, uang muka juga telah dikirim. Jika Raka ingin membatalkan kontrak, bukannya dia kehilangan 1 M dengan sia-sia. Andika berkata dengan percaya diri. Yang paling penting adalah jika perusahaan global membatalkan kontrak, apakah perusahaan berani mengambil uang muka senilai 1 M itu? Sisil berkata dengan khawatir. Meskipun dia bukan manajer, tetapi dia tahu kengerian yang berada di perusahaan global. Tidak banyak perusahaan yang berani mengambil uang mereka walaupun mereka yang membatalkan kontrak terlebih dahulu. Andika mengerutkan kening, bukannya dia tidak pernah memikirkan perkataan Sisil, tetapi dia hanya merasa perusahaan global tidak akan seperti ini. Jika manajer Raka benar-benar ingin Luna yang bertanggung jawab, maka itu harus melihat kinerjamu. Jika hal dilakukan dengan baik, aku akan langsung mengusulkan kepada pemimpin Irfan untuk mempromosikanmu sebagai supervisor. Andika menatap Sisil, dalam hatinya berkata, inilah alasan mengapa aku membawamu kemari. Baik, aku pasti tidak akan membiarkan Pak Andika kecewa. Sisil menganggukkan kepala, hatinya muncul sedikit kebanggaan. Dia sedang menunggu Andika mengatakan ini. Sejak Andika menyuruhnya datang bersama, dia tahu bahwa Andika akan menyuruhnya memanfaatkan kecantikannya. Tentu saja, ada pengorbanan maka ada pembalasan. Ini adalah sifatnya. Jika Andika tidak memberinya sedikit keuntungan, dia tentu saja tidak akan berusaha yang terbaik untuk membantu Andika. Ya, bekerjalah dengan baik, selama aku masih dalam posisi ini, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Andika menepuk-nepuk bahu Sisil sambil berkata, masih mengatakan akan memperlakukanku dengan baik. Aku sudah mengikutimu 4 tahun, aku selalu bekerja keras dan tidak mengeluh, aku masih berharap untuk dipromosikan sebagai supervisor saat itu, tetapi tidak disangka malah Luna yang dipromosikan. Dia tidak memiliki kualifikasi dan pengalaman, dia juga tidak memiliki kemampuan dan masih bisa menjadi supervisor. Sisil berkata dengan mengeluh, saat itu hanyalah sebuah kecelakaan, siapa yang tahu bahwa Luna sangat beruntung. Dia bisa mendapatkan proyek real estate Green Town, itu dipromosikan sendiri oleh pemimpin Irfan, aku juga tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi selama kita menyelesaikan proyek villa di Banjarmasin dengan sempurna, aku akan mempromosikanmu kepada pemegang saham baru. Andika berkata dengan menghibur. Hati Sisil sangat senang, dia baru saja ingin memberikan Andika sedikit keuntungan. Pada saat ini, pintu di ruangan terbuka, keduanya melihat Raka berjalan masuk. Andika langsung bergegas pergi menyambutnya. Halo, Pak Raka, namaku Andika, adalah Departemen Bisnis Toko Elektronik Harmoni, juga merupakan penanggung jawab antara kerjasama toko elektronik Harmoni dengan kalian kali ini. Andika sambil tersenyum mengulurkan tangan, pada saat bersamaan memperkenalkan diri. Halo, Raka menganggukkan kepala dan mengulurkan tangan. Di dalam hati Andika sangat senang, tampaknya Raka telah menerima hal tentang perubahan penanggung jawab. Luna benar-benar sangatlah beruntung baru bisa mendapatkan proyek ini, tidak ada masalah jika ada dia atau tidak. Memikirkan hal ini, Andika sedikit bersemangat, dalam hatinya hanya bisa merubah penanggung jawab, agar dia bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Haha, Luna, terima kasih karena membantuku mendapatkan bisnis besar ini, Andika bergumam dalam hati. Bersambung.